Salam jumpa pemirsa terkasih. Saya Pendeta Arsana dari GPIB Jemaat Immanuel Batam, menyapa para pemirsa terkasih dimanapun berada dalam renungan GPIB. Nah, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Galatia 5, 16-21. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Allah Tuhan kami Yesus Kristus yang baik, kami bersyukur kami boleh istirahat semalam dan bangun pagi ini. Ini semua karena Tuhan, dan kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kami mengundang Tuhan hadir, memimpin, menuntun, dan menyertainya sehingga kami boleh dimampukan untuk mengerti firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini dari Galatia 5, 16-21 yang demikian bunyinya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Pemirsa GPIB dimanapun berada, renungan pagi dengan tema hidup dalam roh adalah pilihan yang benar. Pemirsa terkasih Kristus, hidup di dunia ini menawarkan banyak pilihan bagi kita. Maka kita harus berhati-hati. Pengertian berhati-hati terkait dengan akal budi, agar tidak salah memilih pilihan. Mana yang harus dipilih dan mana yang tidak. Pemirsa, sebab orang Kristen atau kita belum tentu menjadi orang baik yang suka menolong, melayani, dan melakukan kasih atau berakal budi. Karena hidupnya masih di bawah kedagingan, yaitu hanya mengutamakan pribadi, suku, golongan, dan agamanya. Nah, Paulus di sini memberikan nasihat bagi jemaat yang ada di Galatia dan juga kita, selaku orang percaya dimanapun berada, yaitu pertama, hidup di dalam atau dipimpin oleh roh Allah, tidak lagi hidup sesuka hati atau semaunya tanpa memperdulikan lingkungan dan sesama. Sedangkan tanda-tandanya adalah hidupnya tidak lagi dikuasai nafsu kedagingan, seperti di dalam ayat 22-23, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yang kedua, hidup di dalam kedagingan tidak membuat hidupnya tenang dan selalu membuat keributan dan perpecahan.
hidupnya lebih suka melakukan seperti pada ayat 19 sampai 21, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, percaya sihir, suka berseteru, suka perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini nasihat Paulus yang perlu diperhatikan, bahkan juga dijalankan bagi setiap orang yang telah menjadi milik Kristus. Harus berani menanggalkan hidup kedagingan. Apabila kita masih mempertahankannya, berarti kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, yaitu kesia-siaan dan tidak berguna. Hidup yang percaya kepada Tuhan Yesus telah dirajut melalui penderitaan, sengsara, dan kematian di kayu salib, membangun relasi kembali menjadi baik, harmonis, dan selaras. Namun, hubungan itu akan menjadi rusak dan hancur apabila hidup orang percaya masih dikuasai kedagingan. Sebab sifat kedagingan membuat orang percaya tidak lagi setia, taat, dan juga mendengar suara Tuhan Yesus. Maka jangan heran apabila masih ada orang percaya yang masih mengeraskan kepala, tidak mau mendengar nasihat, merasa benar sendiri, memecah belah, tinggi hati, dan lebih senang mengikuti kehendak dirinya sendiri. Supaya kita hindarkan dari kesalahan menentukan pilihan, maka kita harus berani menanggalkan pola-pola lama, yaitu hidup kedagingan. Kita bersedia membuka diri untuk dipimpin oleh Roh Allah, agar hidup kita menjadi rendah hati, suka melayani, dan peduli kepada sesama ciptaan. Sehingga kita mengenakan manusia baru yang telah diperbaharui oleh budi. Ya, hidup kita tidak lagi di bawah kedagingan, melainkan dipimpin oleh hikmat Allah. Sehingga kita tidak lagi melakukan kesalahan dalam menentukan pilihan. Sehingga hidup kita bukan lagi mendatangkan kerusakan dan kehancuran terhadap ciptaan dan lingkungan alam semesta. Justru kita disadarkan atas tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan serta menghadirkan damai, keadilan, dan lingkungan demi keutuhan ciptaan. Sehingga hidup kita menjadi saluran-saluran damai dari keadilan Allah, atau menjadi berkat bagi semua ciptaan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa, Tuhan berkati gereja-Mu ya Allah, secara khusus bagi GPIB, berkati semuanya agar GPIB menjadi saluran berkat, dipimpin Roh Allah, sehingga kehadirannya menjadi berkat bagi semua orang merasakan kedamaian, ketentraman. Oleh karena itu kembali perjalanan GPIB Tuhan berkati, agar kehadirannya selalu memberikan kabar baik bagi semua orang. Berkati Majelis Sinode, berkati para pelayan-pelayan-Mu semuanya, jemaat-jemaat yang ada di 26 provinsi. Tuhan juga Tuhan berkati semuanya. Sehingga GPIB benar-benar
hadir menyatakan kebenaran kemuliaan Tuhan, menyatakan sukacita bagi semua orang, sehingga hidupnya diperbaharui, sehingga hidupnya selalu mengenakan Kristus, sehingga damai sejahtera Allah boleh dirasakan bagi semua orang. Terima kasih Bapa, dan ampuni kesalahan dan dosa kami, hanya dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian pemirsa terkasih, sebuah renungan dengan judul Hidup dalam Roh adalah pilihan yang benar. Semoga renungan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pemirsa beserta keluarga, sehingga membawa damai sejahtera dan sukacita. Salam dari Pendeta Arsana, dari GPP Jemaat Immanuel Batam. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.